Di awal abad ke-20, hiruk-pikuk kota Surakarta menjadi saksi bisu sebuah ketimpangan. Di pasar-pasar yang ramai, para pedagang asing, terutama pedagang Tionghoa, memegang kendali. Mereka mendapatkan berbagai kemudahan dari pemerintah kolonial Belanda. Sementara pedagang Islam pribumi justru terpinggirkan, tertinggal jauh di belakang dalam persaingan yang tidak adil. Sebuah kenyataan pahit yang dialami di tanah air sendiri. Dari tengah keresahan inilah, muncul seorang tokoh visioner bernama Haji Samanhudi. Ia bukan sekadar seorang pedagang batik yang sukses, tetapi juga seorang yang memiliki jiwa sosial yang tinggi dan kepedulian mendalam terhadap nasib kaumnya. Haji Samanhudi sadar betul, jika para pedagang pribumi terus berjalan sendiri-sendiri, mereka akan selamanya tertekan dan kalah dalam pertarungan ekonomi. Persatuan adalah satu-satunya jalan keluar. Maka, dengan tekad yang bulat, pada tanggal 16 Oktober tahun 1905, di kota Solo, lahirlah sebuah organisasi pergerakan yang bersejarah. Sarekat Dagang Islam, atau yang kita kenal sebagai SDI, sebuah langkah kecil yang akan mengubah arah sejarah bangsa. Pada awalnya, tujuan didirikannya Sarekat Dagang Islam terdengar sederhana, namun dampaknya luar biasa. Misi utamanya adalah untuk menggalang kerjasama di antara para pedagang Islam pribumi, saling mendukung untuk meningkatkan kekuatan ekonomi mereka, dan yang terpenting, melindungi kepentingan bersama dari praktik monopoli dan diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Haji Samanhudi bermimpi agar para pedagang pribumi tidak lagi hanya menjadi penonton di pasar mereka sendiri. Ia ingin mereka bangkit, berdiri sejajar, dan mampu bersaing secara adil di tanah air yang mereka cintai. SDI menjadi wadah pertama bagi para pedagang untuk menyatukan suara dan kekuatan mereka. Namun, seperti api yang terus membesar, semangat perjuangan Sarekat Dagang Islam tidak berhenti di urusan dagang saja. Benih-benih persatuan yang ditanam di antara para pedagang ini mulai tumbuh subur, berkembang menjadi kesadaran kolektif yang lebih besar, sebuah semangat kebangsaan. Perjuangan ekonomi telah membuka mata mereka terhadap ketidakadilan yang lebih luas. Dari sebuah organisasi ekonomi lokal yang sederhana, SDI mulai bertransformasi menjadi sebuah gerakan rakyat yang masif. Puncaknya terjadi pada tahun 1912, ketika di bawah kepemimpinan tokoh karismatik Hari O.S. Cokro Aminoto, SDI secara resmi berubah nama menjadi Sarekat Islam SIP. Perubahan ini bukan sekadar pergantian nama. Sarekat Islam membuka pintunya lebar-lebar untuk seluruh rakyat Indonesia. Tidak lagi terbatas pada kalangan pedagang, tetapi juga merangkul kaum buruh, para petani, hingga kalangan terpelajar. Transformasi ini membawa Sarekat Islam ke puncak kejayaannya. Dalam waktu singkat, SI menjelma menjadi organisasi massa terbesar yang pernah ada di Hindia Belanda pada masa itu. Dengan jutaan anggota yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, gema perjuangannya tidak lagi hanya terdengar di pasar, tetapi di seluruh pelosok negeri. Mereka mulai lantang menyuarakan isu-isu yang lebih fundamental. Persamaan hak, keadilan sosial, dan yang paling utama, kemerdekaan bangsa. Gerakan ini bukan lagi sekadar perjuangan untuk perut, tetapi telah menjadi perjuangan untuk harga diri, martabat, dan kedaulatan sebuah bangsa yang ingin bangkit. Siapa yang bisa menyangka, dari lorong-lorong pasar batik di kota Solo, dari keprihatinan seorang pedagang sederhana, lahir sebuah gerakan raksasa yang menjadi salah satu pilar utama dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia. Haji Samanhudi, dengan visi dan keberaniannya, telah berhasil menyalakan sebuah obor kesadaran. Obor yang mengajarkan kita sebuah pelajaran berharga, bahwa kekuatan sejati sebuah bangsa dimulai dari hal-hal kecil, dari persatuan, dari kepedulian terhadap sesama, dan dari kepercayaan diri untuk berdiri di atas kaki sendiri. Sarekat Dagang Islam adalah bukti nyata bahwa perjuangan ekonomi dan perjuangan kebangsaan adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Ia bukan hanya cerita tentang persaingan dagang, melainkan sebuah epik tentang bagaimana kesederhanaan dapat melahirkan kekuatan yang luar biasa. Sebuah kekuatan yang pada akhirnya mengantarkan bangsa Indonesia menuju satu cita-cita mulia, merdeka, dan berdaulat penuh atas tanahnya sendiri. Terima kasih.
sudah menyimak kisah inspiratif ini. Jika kamu suka dengan konten sejarah seperti ini, jangan lupa untuk like, bagikan video ini, dan subscribe channel kami agar tidak ketinggalan seri cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.